Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Dilansir dari Wikipedia, suku Baduy disebut juga sebagai Sunda Baduy, bahasa Baduy, Urang Kanekes, Urang Cibeo, atau kadang hanya sering disebut Baduy. Terkadang ditulis secara tidak baku sebagai Baduy. 1. Merupakan sekelompok masyarakat adat Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy dalam. Suku Baduy termasuk subsuku dari suku Sunda. Mereka dianggap sebagai masyarakat Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Masyarakat Baduy menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka. Sejak 2007, untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Sabah Budaya Baduy, yang bermakna silaturahmi kebudayaan Baduy. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah nomaden. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai Urang Kanekes atau Orang Kanekes, sesuai dengan nama wilayah mereka, atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti Urang Cibeo, Garna, 1993. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang tepat adalah Baduy, bukan Baduy. Suku Baduy bermukim di wilayah di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Permukimannya terpusat di daerah aliran sungai pada Sungai Ciujung yang termasuk dalam wilayah cagar budaya Pegunungan Kendeng. Kanekes secara geografis terletak pada koordinat 6 derajat 27 sampai 6 derajat 30 LS dan 108 derajat 39, 106 derajat 455 BT Permana, 2001. Mereka bermukim tepat di kaki Pegunungan Kendeng yang berjarak sekitar 40 km dari kota Rangkas Bitung. Wilayah yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut (DPL) tersebut mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45%. Yang merupakan tanah vulkanik di bagian utara, tanah endapan di bagian tengah, dan tanah campuran di bagian selatan, suhu rata-rata 20 Celcius. 3 desa utama Kanekes dalam adalah Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda dialek Baduy. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Kanekes dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja. Orang Kanekes tidak mengenal sekolah, karena pendidikan formal berlawanan dengan adat istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka. Bahkan hingga hari ini, walaupun sejak era Soeharto pemerintah telah berusaha memaksa mereka untuk mengubah cara hidup mereka dan membangun fasilitas sekolah modern di wilayah mereka, orang Kanekes masih menolak usaha pemerintah tersebut. Namun masyarakat Kanekes memiliki caranya sendiri untuk belajar serta mengembangkan wawasan mereka hingga sepadan dengan masyarakat di luar suku Baduy. Masyarakat Kanekes secara umum terbagi menjadi 3 kelompok yaitu Tangtu, Panamping, dan Dangka Permana, 2001. Kelompok Tangtu adalah kelompok yang dikenal sebagai Kanekes dalam Baduy dalam, yang paling ketat mengikuti adat, yaitu warga yang tinggal di 3 kampung Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik.
Ciri khas orang Kanekes dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua, warna tarum, serta memakai ikat kepala putih. Mereka dilarang secara adat untuk bertemu dengan orang asing. Kanekes dalam adalah bagian dari keseluruhan orang Kanekes. Tidak seperti Kanekes luar, warga Kanekes dalam masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Sebagian peraturan yang dianut oleh orang Kanekes dalam antara lain. Tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi. Tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. Pintu rumah harus menghadap ke utara, selatan kecuali rumah sang puun atau ketua adat. Larangan menggunakan alat elektronik, teknologi. Menggunakan kain berwarna hitam putih sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri serta tidak diperbolehkan menggunakan pakaian modern. Kelompok masyarakat kedua yang disebut Panamping adalah mereka yang dikenal sebagai Kanekes luar, Baduy luar, yang tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Kanekes dalam, seperti Cikadu, Kadu Ketuk, Kadu Kolot, Gajebo, Cisagu, dan lain sebagainya. Masyarakat Kanekes luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna biru gelap warna tarum. Kanekes luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Kanekes dalam. Ada beberapa hal yang menyebabkan dikeluarkannya warga Kanekes dalam ke Kanekes luar. Mereka telah melanggar adat masyarakat Kanekes dalam. Berkeinginan untuk keluar dari Kanekes dalam. Menikah dengan anggota Kanekes luar. Ciri-ciri masyarakat orang Kanekes luar. Mereka telah mengenal teknologi, seperti peralatan elektronik. Proses pembangunan rumah penduduk Kanekes luar telah menggunakan alat-alat bantu, seperti gergaji, palu, paku, del, yang sebelumnya dilarang oleh adat Kanekes dalam. Menggunakan pakaian adat dengan warna hitam atau biru tua, untuk laki-laki, yang menandakan bahwa mereka tidak suci. Kadang menggunakan pakaian modern seperti kaos oblong dan celana jeans. Menggunakan peralatan rumah tangga modern, seperti kasur, bantal, piring dan gelas kaca dan plastik. Mereka tinggal di luar wilayah Kanekes dalam. Sebagian di antara mereka telah terpengaruh dan berpindah agama menjadi seorang Muslim dalam jumlah cukup signifikan. Apabila Kanekes dalam dan Kanekes luar tinggal di wilayah Kanekes, maka Kanekes Dangka tinggal di luar wilayah Kanekes, dan pada saat ini tinggal dua kampung yang tersisa, yaitu pada Waras Cibengkung dan Sirah Dayah Cihandam. Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam buffer zone atas pengaruh dari luar Permana, 2001. Asal-usul, menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya, termasuk warga Kanekes, mempunyai tugas bertapa atau asketik mandita untuk menjaga harmoni dunia. Pendapat mengenai asal-usul orang Kanekes berbeda dengan pendapat para ahli sejarah, yang mendasarkan pendapatnya dengan cara sintesis dari beberapa bukti sejarah berupa prasasti, catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok, serta cerita rakyat mengenai Tatar Sunda, yang cukup minim keberadaannya. Masyarakat Kanekes dikaitkan dengan kerajaan Sunda yang sebelum keruntuhannya pada abad ke-16 berpusat di Pakuan Pajajaran sekitar Bogor sekarang. Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah ujung barat Pulau Jawa ini merupakan bagian penting dari kerajaan Sunda. Banten merupakan pelabuhan dagang yang cukup besar. Sungai Ciujung dapat dilayari berbagai jenis perahu, dan ramai digunakan untuk pengangkutan hasil bumi dari wilayah pedalaman. Dengan demikian penguasa wilayah tersebut, yang disebut sebagai Pangeran Pucuk Umun menganggap bahwa kelestarian sungai perlu dipertahankan. Untuk itu diperintahkanlah sepasukan tentara kerajaan yang sangat terlatih untuk menjaga dan mengelola kawasan berhutan lebat dan berbukit di wilayah Gunung Kendeng tersebut. Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut tampaknya menjadi cikal bakal masyarakat Kanekes yang sampai sekarang masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng tersebut. Adi Miharja, 2000.
Perbedaan pendapat tersebut membawa kepada dugaan bahwa pada masa yang lalu, identitas dan kesejarahan mereka sengaja ditutup, yang mungkin adalah untuk melindungi komunitas Kanekes sendiri dari serangan musuh-musuh Pajajaran. Van Triech, seorang dokter yang pernah melakukan riset kesehatan pada tahun 1928, menyangkal teori tersebut. Menurut dia, orang Kanekes adalah penduduk asli daerah tersebut yang mempunyai daya tolak kuat terhadap pengaruh luar Garna, 1993b, 146. Orang Kanekes sendiri pun menolak jika dikatakan bahwa mereka berasal dari orang-orang pelarian dari Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda. Menurut Danasasmita dan Jati Sunda, 1986-4-5 orang Badui merupakan penduduk setempat yang dijadikan mandala, kawasan suci, secara resmi oleh raja, karena penduduknya berkewajiban memelihara kabuyutan tempat pemujaan leluhur atau nenek moyang, bukan agama Hindu atau Buddha. Kabuyutan di daerah ini dikenal dengan Kabuyutan Jati Sunda atau Sunda Asli, atau Sunda Wiwitan. Wiwitan sama dengan asli, asal, pokok, jati. Oleh karena itulah agama asli mereka pun diberi nama Sunda Wiwitan. Kepercayaan. Kepercayaan masyarakat Kanekes yang disebut sebagai ajaran Sunda Wiwitan, ajaran leluhur turun-temurun yang berakar pada penghormatan kepada karuhun atau arwah leluhur dan pemujaan kepada roh kekuatan alam animisme. Meskipun sebagian besar aspek ajaran ini adalah asli tradisi turun-temurun, pada perkembangan selanjutnya ajaran leluhur ini juga sedikit dipengaruhi oleh beberapa aspek ajaran Hindu, Buddha, dan di kemudian dari ajaran Islam. Bentuk penghormatan kepada roh kekuatan alam ini diwujudkan melalui sikap menjaga dan melestarikan alam, yaitu merawat alam sekitar gunung, bukit, lembah, hutan, kebun, mata air, sungai, dan segala ekosistem di dalamnya, serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada alam, dengan cara merawat dan menjaga hutan larangan sebagai bagian dalam upaya menjaga keseimbangan alam semesta. Inti kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pikuku atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes Garna, 1993. Isi terpenting dari pikuku kepatuhan Kanekes tersebut adalah konsep, tanpa perubahan apapun, atau perubahan sesedikit mungkin. Lojor hente benang dipotong, pendek hente benang disambung, panjang tidak bisa, tidak boleh dipotong, pendek tidak bisa, tidak boleh disambung. Tabu tersebut dalam kehidupan sehari-hari diinterpretasikan secara harafiah. Di bidang pertanian, bentuk pikuku tersebut adalah dengan tidak mengubah kontur lahan bagi ladang, sehingga cara berladangnya sangat sederhana, tidak mengolah lahan dengan bajak, tidak membuat terasering, hanya menanam dengan tugal, yaitu sepotong bambu yang diruncingkan. Pada pembangunan rumah juga kontur permukaan tanah dibiarkan apa adanya, sehingga tiang penyangga rumah Kanekes seringkali tidak sama panjang. Perkataan dan tindakan mereka pun jujur, polos, tanpa basa-basi, bahkan dalam berdagang mereka tidak melakukan tawar-menawar. Objek kepercayaan terpenting bagi masyarakat Kanekes adalah Arca Domas, yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral. Orang Kanekes mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan pemujaan setahun sekali pada bulan Kalima, yang pada tahun 2003 bertepatan dengan bulan Juli. Hanya puun atau ketua adat tertinggi dan beberapa anggota masyarakat terpilih saja yang mengikuti rombongan pemujaan tersebut. Di kompleks Arca Domas tersebut terdapat batu lumpang yang menyimpan air hujan. Apabila pada saat pemujaan ditemukan batu lumpang tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih, maka bagi masyarakat Kanekes itu merupakan pertanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak turun, dan panen akan berhasil baik. Sebaliknya, apabila batu lumpang kering atau berair keruh, maka merupakan pertanda kegagalan panen permana, 2003a. Bagi sebagian kalangan, berkaitan dengan keteguhan masyarakatnya, kepercayaan yang dianut masyarakat adat Kanekes ini mencerminkan kepercayaan keagamaan masyarakat Sunda secara umum sebelum masuknya Islam. Masyarakat Kanekes mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional, yang mengikuti aturan negara Indonesia,
dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, penduduk Kanekes dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai Jaro Pamarentah, yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan adat Kanekes yang tertinggi, yaitu Puun. Pemimpin adat tertinggi dalam masyarakat Kanekes adalah Puun, yang ada di 3 kampung Tangtu. Jabatan tersebut berlangsung turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan dapat juga kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan Puun tidak ditentukan, hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut. Wallahu alam bishawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.